Diri manusia itu ada 2 dimensi. Dimensi pertama, man of analysis. Dimensi kedua, man of public meeting. Man of analysis harus selesai kuliah pada tepat waktunya dengan nilai yang menggembirakan. Betul. Yang kedua, man of public meeting, yaitu aktif organisasi apa saja. Anda ini PB ini kan aktif nih organisasi. Ya, sebab kalau tidak organisasi nanti sudah sarjana pun enggak bisa memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Oke teman-teman semua, kali ini Feby tidak sendiri, ditemani seorang bintang tamu yang sangat-sangat menginspirasi. Dan beliau juga merupakan salah satu profesor dan dosen yang cukup berpengaruh di UIN Imam Bonjol Padang ini teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Haji Asa Sriwarni MH. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baby. Oke, gimana puasanya hari ini Prof? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik. Alhamdulillah. Kegiatan belakangan ini Prof sibuk apa tetap tuh? juga seperti biasa, seperti tidak puasa aja gitu. Karena dijalankan dengan niat. Dengan ikhlas ya itu. Ikhlas dan niat. Ya, Oke. betul. Oke teman-teman semua, ada satu hal yang menarik dari beliau, yaitu beliau menempuh perjalanan sewaktu bersekolah SD, beliau menempuh sejauh 21 km, yang mana kalau anak zaman sekarang teman-teman semua, 21 km itu sangat-sangatlah berat, tapi beliau menjalankan semuanya itu demi impian, yaitu sebagai guru besar. Jadi teman-teman semua, kita akan mengulik perjalanan beliau menjadi seorang guru besar dari anak petani, kesuksesan anak petani menjadi seorang guru besar. Bukan begitu Prof? Iya Feby. Oke, gini Prof, sebelum kita mulai mungkin Feby mau tanya-tanya dulu nih Prof. Ya. Gimana sih Prof waktu semasa Prof bersekolah SD dulu gitu, jalan kaki sejauh 21 km ya Prof ya? Bersama teman-teman kah atau sendiri atau bagaimana tuh Prof? Ya. Para pemirsa dan saudara sekalian, kemudian ada PB, ya, Prof. Bapak dilahirkan dari desa Terusolir, dan kemudian dari rumah orang tua saya ke SD itu berjalan 3 kilo selama di SD itu. Kemudian setelah tamat, Bapak masuk madrasah pesantren, itu yang berjalan selama 21 kilo. Itu bukan tiap hari, sekali sekuartal. Sekali Karena sekuartal. mondok di sana kan, Iya. sekali sekuartal pulang. Nah, itu. Tapi kadang-kadang waktu sampai di 5-6 kilo itu enggak ada transportasi, enggak ada bendi. Jalan kaki lagi 6 kilo lagi. Karena terisolir. Barulah sampai di tempat tujuan sekolah itu. Itulah dia. Ada tidak Prof kisah menarik dari perjalanan 21 km itu Prof? Banyak sekali kisah menariknya. Boleh diceritakan. Kisah menariknya karena kita itu kan baru tamat SD. Ada yang kelas 1 sanawiyah, ada yang kelas 2, yang kelas 3 kan nama itu. Jadi jalan kaki itu menarik ya karena enggak ada transportasi. Gitu. Jadi pulang di Marapor, nanti di tengah hutan itu melompat harimau. Aduh. Harimau. Jadi harimau melompat, cewek-cewek itu mendekat ke bapak. Aduh. Incaran dong. Iya. Jadi enak juga di sini karena begini, saya di kampung itu kan kakek saya kan membekali, Anda kalau mau merantau itu kalau kita mau tampil PD, ada doanya kalau mau pakai minyak kayak doa aku si tuang-tuang dituangkan dalam kuali, bukan aku yang minyak bintang dengan matahari. Tapi tidak mendekat juga cewek itu. Tapi kalau harimau mendekat dia. Perlu dipancing dulu pakai harimau. Jadi harimau. Ini Masya Allah. Itulah yang menarik ya. Gitu, sungguh menarik ya Prof. Itu. Jadi menariknya karena dipancing dengan harimau dulu ya Prof. Mendekat semua. Aduh teman-teman. Oke ini teman-teman, ada satu hal yang menarik dari Profesor. Ternyata beliau dulu itu pernah menjabat sebagai rektor ya Prof ya. Iya betul. Menjadi rektor ketika masih IAIN. Masih IAIN. Dan juga pernah menjabat juga sebagai wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Iya betul. Nah ini dia yang membuat mahasiswa tertarik dengan Profesor. Di balik kehumorisannya juga beliau yang sangat ramah dan tidak mempersulit mahasiswanya gitu teman-teman. Nah Prof tadi kita kembali ke masa-masa sekolah dulu Prof. Iya. Awal mula dari Profesor menggapai impian gitu.
Iya. Dari mana? Dari madrasah Ya, itu. begini, ya karena saya dari daerah Tersolir, saya pikir kalau untuk mengangkat derajat keluarga diri kampung saya ini harus dengan sekolah. Betul. Kenapa? Karena ayat yang pertama turun itu kan mengenai ilmu pengetahuan. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma ya'lam. Selama 12 tahun tidak ada perintah itu, hanya ilmu, iman dan prinsip ekonomi. Baru setelah Nabi kembali dari Isra Mi'raj baru datang perintah salat. Nah, pindah ke Madinah tahun ke-2 Hijrah datang perintah zakat fitrah pada mulanya baru amal. Kemudian tahun ke-3 Hijrah datanglah perintah puasa yang kita laksanakan hari ini. Nah, tahun ke-9 baru datang perintah haji. Ilmu itu dulu. Nah, itu makanya saya ingin menuntut ilmu. Nah, itu saja itu. Maka dengan menuntut ilmu itulah. Walaupun berjalan kaki, ya, no problem. Itulah dia. Tidak ada masalah ya, Tidak Prof. masalah. Nah, Prof, ekonomi waktu itu kan sebagai seorang anak petani ya, Prof. Iya. Ya. Sebagai anak petani, apa tanggapan orang tua Prof ketika Prof mengatakan, "Ibu, ayah, aku ingin kuliah"? Iya. Jadi begini, waktu saya di madrasah itu, saya sudah berusaha bagaimana income, ada uang masuk. Income. Udah pikir saya. Iya. Jadi di tempat sekolah itu kan 7 koto itu kan banyak cengkeh. Jadi cengkeh itu saya tinggal di rumah Buya, kami 11 orang. Sebelum memetik cengkeh itu kami bersihkan dulu. Jadi datang Buya, oh siapa yang bersihkan cengkeh? Saya Buya. Oh ya, ini nanti Anda yang akan memetik cengkehnya. Itu kalau dapat 6 liter, 1 liter untuk kita. Nah, itu kan. Tapi ada yang kedua, ada satu bidang cengkeh itu, kalau bahasa kampung itu cangkeh bagoronggo, semek gantiang. Apa nama bahasa Indonesia itu? Yang betul. Yang pakai yang kalau menggigit datang sakit itu. Oh. Sangga. Iya itu. Jadi dibilang, saya kata sama ibu namanya, apa ibu, tolong diambil cengkeh ini bagoronggo atau orangga itu kan, ganting. Bagaimana caranya pun kita bagi 2 saja. Nah, kalau yang biasa itu kan 6 liter 1 liter untuk saya kan. Iya. Jadi jadi bagaimana caranya? Saya selesai sholat subuh jam 5 kurang. Terus saya sudah naik. Sudah selesai saya ambil 1 rumpun cengkeh itu. Baru geronggo tadi gantian itu bangun. Wah, jadi beberapa kali, jadi baru saya pergi sekolah. Selesai semua. Kata yang punya cengkeh ini memang asal sini ilmunya luar biasa ini. Padahal kan ya geronggo itu belum bangun. Aduh. Ya itu kan. Saya mandi pergi sekolah lagi. Wah, kalau itu bisa beli sepeda saya. Wah, itulah kan. Itu mulai. Dan kemudian juga hasil uang itu saya bikinkan tamban itu seperti kolam itu kan, dibelikan ikan kecil nanti sudah besar di pungut. Itulah saya. Itu cara Prof sewaktu Iya, sambil dan waktu saya di SD itu juga saya sudah menghasilkan uang juga. Saya memungut belut pergi sebelum ke masjid ke surau, saya tanam dulu. Besok saya subuh ambil. Udah saya juga. Nanti sampai di jalan sebelum ke rumah dia dibeli orang kan. Kata orang tua banyak dapat. Tidak hanya biasa sedikit saja. Padahal sudah saya masukkan uang saya. Itulah. Itu jadi sudah ketergantungan dengan orang tua itu sudah tidak begitu. Apalagi itulah. Mandiri itu penting teman-teman ya. Betul. Mandiri. Karena orang tua saya miskin kan. Enggak mungkin ya kan apa. Tapi tekad saya itu kuat. Tekad untuk kuliah belajar itu maka sangat penting. Diri saya itu memang iradah, willing, kemauan itu yang pertama. Where is the will, where is the way. Mana ada kemauan di situ ada jalan. Nah, itu dia. Itu oke. Oke, Prof. Mungkin kita akan masuk ke masa perkuliahan Prof kita. Apa yang memotivasi? Mungkin di sini yang Feby tahu ya Prof ya. Prof sangat aktif sekali di organisasi dan akademik gitu. Bahkan hasil riset menunjukkan, kalau bisa dihitung untuk mengikuti organisasi itu pingsan bisa Prof. Jadi bagaimana Prof menyimbangi antara akademik dan organisasi? Saya begini, di diri seorang mahasiswa itu waktu saya sambutan, kalau ada yang menanyakan saya bilang, diri manusia itu ada 2 dimensi. Dimensi pertama man of analysis. Dimensi kedua, man of public meeting. Man of analysis harus selesai kuliah pada tepat
waktunya dengan nilai yang menggembirakan. Betul. Yang kedua, main uplifting, yaitu aktif organisasi apa saja. Anda ini PB kan ini kan aktif nih organisasi. Iya, alhamdulillah. Sebab kalau tidak organisasi nanti sudah sarjana pun enggak bisa memimpin. Nah, itulah dia. Itu aja tekad diri saya. Makanya organisasi bukan saja waktu di madrasah itu saya sudah ketua organisasi kan. Nah, waktu mahasiswa HMI Bukit Tinggi saya ketua umum HMI Bukit Tinggi. Pindah ke Padang ini musyawarah Dewan Mahasiswa, saya terpilih wakil ketua Dewan Mahasiswa YIN. Nah, itulah dia. Itu yang di sini aja tuh kan. Itu. Jadi organisasi itu makanya saya bilang organisasi itu bukan sebagai tujuan, sebagai alat untuk melatih diri untuk memimpin. Nah, itu. Diiringi ya, Prof. Diiringi itu. Itu makanya waktu saya P3 saya bilang sama Pak Meder, Pak Sas, pokoknya mahasiswa yang tipis ini kita beri dia penghargaan. Kalau dulu kan hanya yang komplot saja. Iya. Apa Pak Sas? Pokoknya bintang aktivis kampus. Waduh. Nah, sama dengan komplot. Nilainya juga memenuhi syarat 3,5 atau 3 lebih sedikit, tapi dia aktivis organisasi. Organisasi apa saja, HMY, kemudian UKM apa saja, Pramuka, Menwa, segala macam seperti ini, itu diberi. Nanti diusulkan oleh fakultas ke rektorat. Sampai sekarang. Nanti Febi kalau tamat itu dikasih piagam penghargaan bintang aktivis kampus. Aduh, ditandatangani langsung oleh Bapak nggak nih? Rektor tantangan. Yang menjabat. Oke Pak, gini. Ketika di Bukit Tinggi ada hal yang menarik dari yang Febi tahu ya Prof. Iya. Yaitu Prof tidak tinggal di kos ataupun ngontrak. Nah, itu gimana ceritanya Prof? Begini, saya kebetulan sekampung dengan kakak saya namanya Harius. Suaranya bagus, qori dia. Oh gitu. Kalau Bapak kan qori ke dalam ini kan. Jadi Prof, dia tinggal di masjid. Diajaknya saya. Saya tinggal jadilah. Tinggal di masjid. Tinggal di masjid itu mengajar anak-anak. Kemudian ada kalau yang anak sekolah pagi sore, nggak sekolah pagi. Kemudian berdakwah, kuliah subuh. Kemudian memberikan ceramah, khatib. Itulah tinggal di masjid. Itu saya mengajar mengaji. Itu. Dan tinggal di masjid itu. Yang kebetulan dosen saya namanya Dr. Desberita Tanjung, ketua masjid itu. Jadi kalau uang kuliah sudah mau datang, dia sudah berdiri di masjid. Amai-amai, angku-angku, ustadz kita uang kuliahnya sudah datang. Berapa itu tangguh? Sudah tidak lagi, gitu kan? Tidak pusing lagi tidak ya, Bro. Pusing lagi. Kemudian waktu pagi itu ibu-ibu kan datang tuh. Ustadz kebetulan di bawah telkuannya itu ada sambal. Diselipkan juga. Diselipkan itu. Itulah dia. Aduh, Masya Allah. Itu. Ternyata unik sekali teman-teman semua. Itulah. Lalu Prof, S2 di Sunan Kalijaga, Yogyakarta ya Prof ya? Gini, setelah saya tamat di sini, saya sudah jadi dosen. Waktu itu belum ada S2. Oh, apa tuh Prof kalau boleh tahu? Studi Purna Sarjana. Studi? Purna Sarjana. Purna Sarjana. Kalau sekarang S2 ya Prof? Sekarang S2, maka berangkatlah. Kebetulan terpilih saya satu dari UIN Padang. Kemudian sama Pak Ismail Karim, orang tuanya Pak Sukri. Jadi Sumatera Barat itu dulu dapat nomor keduanya. Yang tertua Pak Ismail Karim, yang termuda saya. Termuda ya Prof ya? Termuda waktu itu. Termuda kala itu? Iya kala itu, kalau sekarang tertua. Itulah dia. Iya. Tamat di situ pulang. Itu mulai Bapak jadi ketua jurusan. Kemudian kepala bagian akademik kemahasiswaan. Cukup aktif Iya kan? Prof. Waktu itu boleh dosen. Yang sekarang Ibu Neng ya. Dulu boleh dosen. Saya pertama kepala bagian akademiknya. Perdana, Prof. Sudah itu Pak Dekan minta pula saya menjadi PD3 di Syariah. PD3 2 periode, PD2 1 periode, PD1 1 periode, PLDT Dekan juga. Aduh, Masya Allah. Dekan pergi haji, sakit, saya lagi. Kemudian baru setelah itu, waktu saya PD apa itu, ada surat dari Departemen Agama. Bagi dosen-dosen yang telah ada pendidik tambahan setelah sarjana, kami kan bukan S1 dulu, sarjana boleh mengikuti tes, bikin proposal. Bikin proposal, lulus saya untuk S3. Di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Ikut itu reguler diberi waktu 3 semester. Untuk saya hanya 2 semester aja. Diberi 2 semester. Itu dia? Iya. 2 hanya semester. 2 semester. Selesai.
Hanya 2 semester. 2 semester. Mahasiswa lainnya 3 semester. Yang reguler 3 semester. Kalau 3 Pak semester. hanya 2 semester. 2 semester. Karena itu tadi sebagai dosen Itu kan PLT sudah tadi. dosen senior. Iya. Tapi bergabung dengan yang muda-muda. Masya Allah. Karena yang melalui S2 S3 itu kan. Iya. Itu yang memberikan testimoni dalam buku Pak Amin Abdullah itu kan rektor itu dia. Kan nanti dibaca itu Amin Abdullah yang pertama gitu kan. Itulah dia. Jadi Prof, mungkin kita akan lanjut ke perjalanan Prof menjadi seorang guru besar ya Prof. Iya. Itu apa batu loncatan Prof? Batu loncatnya begini. Apa yang mendorong? Ya, seorang dosen itu karirnya yang paling tinggi itu guru besar. Betul sekali. Guru besar. Jadi kalau dulu itu ada naik pangkat, kalau sekarang sudah agak simpel, baru diangkat dosen itu dulu ada asisten muda, asisten media, asisten ahli, asisten media. Kalau sekarang lektor muda, kemudian lektor kepala guru besar. Jadi begini. Salah satu di itu kan harus ada tiga tridharma itu, pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Pendidikan pengajaran ya kita mengajar, penelitian kita lakukan penelitian, kita buat buku, kita masukkan tulisan di jurnal. Itu dia kan. Pengabdian masyarakat ialah memberi ceramah, memberi bimbingan, penyuluhan. Itulah dia dilengkapi itu. Kalau sudah lengkap kredit poinnya, untuk guru besar itu ada 2. Adalah 850, ada yang 1050. 1050. Iya, tapi kalau 850 harus nanti kredit poinnya ditambah lagi untuk 4E. Saya disarankan oleh promotor saya namanya Pak Tomozar, Pak Asas jangan profesor 850, langsung aja 1050. Masya Allah. Wah, ya, susun semuanya dihitung 1700. 1700? Iya. Tidak 1500. 1700 di syariah itu. Masya Allah. Lewat Pak Amir, berapa saya sebut kata Pak Amir, dipotong pun 500 masih bisa guru besar. Masya Karena Allah. yang diperlukan 90 kan? Iya. Dikirim ke Jakarta. Alhamdulillah. Dalam waktu sangat tepat saya dikirim Maret. November sudah keluar guru besar saya. Padahal melalui 2 instansi itu, Departemen Agama, Dinas. Kalau sekarang kan yang agama kan sudah bisa di Departemen Agama saja. Kata orang Dinas tercepat saya. Keluarlah profesor saya November 2009. 2009. 2009. Sampai 2019 tidak satu pun guru besar di UIN keluar. Prof, sudah? Saya sudah. Wah, perdana berarti Prof. Iya, 2009. Tapi sebelumnya juga sudah ada. Iya. Tapi setelah itu tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Prof sendiri saja? Iya, ada. Bapak Sepula lah sudah ada juga. Maka Bapak dikukuhkan itu guru besar Bapak itu 2011. Karena 2011. Menunggu itu kan. 2011 dikukuhkan guru besar bersama kami dengan Pak Sepula. Setelah itu tidak ada guru besar datang. Baru 2020 Pak Eka sama Bu Martin. Makanya dia yang memenuhi syarat untuk rektor. Gitu. Karena untuk UIN itu harus guru besar. Itu kan. Jadi itu kredit poin kita itu. Bapak malah pendidikan pengajaran mengajar, penelitian kita lakukan penelitian, kita buat jurnal internasional kita kirimkan ke luar negeri itu jurnal kita. Dan paling-paling nanti bahasanya diperbaiki ya karena bahasa kita kan laisa lughatina kan bisa aja. Sudah, tapi yang penting topiknya menarik. Diterima orang sana itu. Nah, Prof, dari riset FEB tahu ya, Prof. Prof menulis buku sebanyak 11 buku. 13 buku. Yang terakhir itu autobiografi. Sebanyak 458 halaman. Yang ditulis sebanyak 153 orang. 43-nya guru besar. Ada bupati, ada gubernur, wali kota, menteri agama. Perguruan tinggi, rektor. Wah, banyak sekali nih, Prof. Nah, itu maksud Feby gini, apa yang membuat Prof ingin membuat autobiografi itu? Karena begini, saya lihat banyak tokoh-tokoh kita, ulama kita tidak meninggalkan tulisan. Kalau dia sudah meninggal, apa yang mau dibaca? Oh, Bapak itu hebat dulu, mana hebatnya? Nah, itulah kan. Makanya terutama untuk keluarga saya kan, anak cucu nanti, oh ya nenek saya, kakek saya, ini gitu kan. Kemudian bisa dibaca juga, kan gitu kan. Sebagai kenangan ya, Prof. Kenangan. Makanya yang memberikan testimoni sebanyak 153 itu hanya melalui WA saja. WA saja itu semuanya. Nah, ada melalui WA. Dia datang testimoninya.
testimoninya. Itu tuh. Mungkin kenangan yang dilompati harimau tadi ada di situ berapa? Mungkin kita bisa akan lebih baca lagi nantinya ya Prof ya, di dalam buku itu akan banyak sekali kisah-kisah Prof banyak perjalanan dari banyak lagi kisahnya itu. Malah waktu saya mahasiswa itu ya, saya pulang kampung sendirian, tertidur saya di jalan itu. Bulan puasa itu. Bulan puasa. Kalau tidur kan berbuka di hutan saya. 5 Aduh. menit aja saya tidur. Iya. Tapi apa sekali rasanya. Nyenyak sekali rasanya. Jalan lagi saya kan. Iya. Kalau enggak kan ketemu lagi dengan harimau. Harimau Cewek enggak ada kita sendiri. Gawat kalau itu. Itulah dia. Jadi seorang dosen itu Febi mampu dia di kelas. Ya. Kalau bisa mampu public figure di tengah masyarakat. Mampu menulis. Ada yang mampu di kelas, tidak bisa di public figure. Nah, Khutbah susah. iya betul. Lagi ceramah yang 1000 orang dihadapi, kan? Iya. Yang ketiga menulis itu. Itu makanya ayat pertama Iqra, itu kan? Iya. Setelah itu baru qalam. Baca dulu, kemudian menulis. Ya. Nah, Prof, kenapa Prof memilih judul buku Kesuksesan Anak Petani Menjadi Seorang Guru Besar? Kenapa tidak autobiografi seorang Profesor Asas Liwarni? Seperti itu. Karena saya nanti Febi kan bisa lihat itu di cover Pak itu saya tulis di situ ada Gunung Tembus. Menunjukkan kampung saya, petani saya itu, baru saya pakai toga apa itu kan, kan itu. Iya. Itu, jadi petani, jarang. Saya doktor pertama di kampung Bapak, Masya Allah. profesor pertama. Apa tuh tanggapan orang sekitar tuh Prof? Itu udah luar biasa kan? Aduh, junjung tinggi Prof ya? Iya betul. Alhamdulillah. Ya dulu memang orang tua saya bukan jadi pegawai negeri. Pergi dia sekolah agama, tahu dengan halal, tahu yang haram, berdoa dia bisa mendoakan orang tua, itu aja itu. Nggak ada keinginan pegawai itu dulu. Tapi itu keinginan kita kuliah tuh. Iya, keinginan kuliah. Iya, itu tuh. Berarti memang dari awal keinginan Prof tuh ingin kuliah, ingin menaikkan derajat orang tua. Iya, gitu betul. Dari petani. Kita makanya kemarin Ketua Senat UIN Jambi menulis, itu luar biasa tulisannya. Tidak ada yang mengatakan bahwa seorang petani tidak akan bisa. Kalau oleh Pak Proses itu di dalam apanya itu. Ya. Ini membuktikan bahwa teman-teman semua tidak yang terpelosok itu akan tertinggal, betul Prof? Iya tidak. Ada yang kemudian itu kan ada itu fatah. Laisal fata mayaqulu kana abi. Walakinnal fata mayaqulu ha anaza. Tidak ada yang mengatakan ini orang tua saya ini tidak, tapi inilah saya. Ya, betul. Walaupun orang tua saya petani, tapi saya ini. Ya, harus lebih itu tinggi lagi ya, Prof. Kemarin waktu sambutan keluarga anak saya kan, disampaikannya di situ. Jadi kalau bapak itu anak petani jadi profesor, kalau profesor apa lagi ya aja. Sudah mentok ya, Prof. Gitu, itulah. Ada yang nyelontot, ya lebih besar lagi nanti. Jadi keberhasilan seorang ayah tentu lebih pintar anaknya pada ayahnya. Begitu juga dosen. Sebanggaan bagi dosen, pintar mahasiswanya pada dosennya. Betul. Nah, ini dia nih teman-teman yang sangat menurut Febi asik mengobrol dengan beliau karena beliau orang yang sangat humoris dan juga ramah ya, Prof. Satu nih Prof, mungkin bisa beri kepada teman-teman DKTV semua pesan-pesannya gitu menjadi seorang guru besar. Iya, kalau menurut saya yang mahasiswa studi itu harus nomor pertama. Dan kemudian juga organisasi itu tetap. Yang ketiga rekreasi. Rekreasi. Jadi studi, kemudian organisasi, rekreasi. Itu perlu. Guna rekreasi ada tadi? Jadi lihat alam itu ada apa yang bisa kita petik kan. Itu. Betul. Makanya Imam Syafi'i katakan safir tajid iwanan amantupariku. Silakan Anda mengembara gitu. Biar nggak stres ya Prof ya. Stres. Jangan tugas melulu. Sekali-sekali refreshing ya Prof. Itu yang penting. Oke. Mungkin Prof waktu yang memisahkan kita Prof ya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan di kepala Febi Prof. Cuman saya memang bisa, tapi karena jadwal saya sudah beri kuliah jam 2 di UNES, ini kan lewat. Tidak apa-apa kan, iyalah. Nanti kita sambung ke Oke, siap Prof. Nah oke teman-teman semua, bisa kita tarik kesimpulan bahwa tidak semua yang di pelosok itu akan tertinggal. Betul. Dengan niat dan ketekunan semua akan tercapai. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat, terus gaih
impian teman-teman untuk terus bisa menjadi orang yang sukses. Itu dia tadi bincang-bincang hangat kita bersama Profesor Dr. Asa Sriwarni MH, dan di lain waktu akan kita datangkan kembali bintang tamu yang tidak kalah menarik dan tidak kalah menginspirasi. Saya Febia dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.